Hing wekasan iku dadi becik. Aku nggak bakal parkir lagi di pojokan basement dan nggak bakal pulang lewat dari jam 5 sore. Sosok itu emang suka menyerupai orang-orang sekitar. Sosok itu pernah ngeganggu sampai rumah dan selalu ada di pojokan kamar. Awas, di belakang. Hai semuanya, kenalin aku Yori. Di sini aku pengen nyeritain pengalaman hororku yang baru aja aku alamin bulan kemarin. Iya, masih kebilang baru banget. Aku pengen cerita pengalamanku ini biar kalian semua hati-hati dimanapun kalian berada. Soalnya mereka selalu mengintai dan malah bisa ngajak interaksi kayak yang aku alamin ini. Aku tinggal di Bandung. Aku punya pacar namanya Stefani atau Fani. Aku sama dia masih kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di ibu kota Jawa Barat ini. Kita udah menjalin hubungan selama setahun. Dan waktu kejadian itu, bulan kemarin, adalah tepat di hari anniversary pertama hubungan kita. Selama pacaran aku selalu ngajak dia jalan di malam minggu atau di hari-hari libur. Aku suka ngajak nonton di XX1 atau di bioskop. Malah, aku juga pernah ngajak dia jalan ke kebun teh. Pokoknya ala-ala pacaran anak kuliahan lah. Nah, sebelum hari kejadian itu, emang kita tuh udah ngerencanain jauh-jauh hari. Kalau kita pengen ngerayain hari jadi dipakai buat ngabisin waktu bersama dari pagi sampai malam. Full jalan-jalan. Itu yang agak jarang kita lakuin sih sebenarnya. Biasanya emang aku jalan sama Fani mulainya itu dari sore hari. Dan memang kebetulan hari itu tuh bertepatan dengan hari Sabtu, yang mana kuliah juga lagi libur dan gak ada tugas yang harus dikerjain. Di hari Sabtu itu, paginya aku ajak Fani ke taman-taman yang ada di Bandung dulu, lanjut makan-makan. Dan sampai di jam 1:30 siang, kita langsung menuju ke salah satu mall besar buat nonton film. Awalnya sebelum menuju ke mall, aku sebenarnya pengen bawa Fani main dulu ke tempat lain. Tapi berhubung langit udah mendung banget dan ada tanda-tanda kalau bakal turun hujan, jadi aku putusin buat menuju langsung ke mall itu. Aku gak akan nyebutin nama mall ini, yang pasti mall ini ada di tengah kota. Udah, itu aja. Kita jalan dari tempat makan yang ada di dekat alun-alun Bandung ke mall yang jaraknya nggak begitu jauh. Sampai di mall, aku parkir di basement. Mall itu agak lengang sih sebenarnya, karena pandemi juga kan. Tapi aku parkirin motorku itu di pojokan, di pinggir sebuah pintu ruangan kecil yang nggak tahu juga itu ruangan apaan. Nggak tahu kenapa tuh, aku suka aja sama tempat-tempat yang sempit. Apalagi pojokan. Makanya aku parkir di situ. Motor udah aman, aku sama Fani jalan keluar basement. Dilihat dari area masuk basement, di luar ternyata udah hujan gede. Bener kan? Hujan. Ya udah, aku masuk ke dalam mall lewat pintu samping yang ada di basement. Di dalam, biasalah, jalan-jalan dulu gitu kan. Habis itu baru ke bioskop yang ada di lantai 3. Waktu itu agak random juga sih sebenarnya. Gak terlalu pasti juga pengen nonton film apaan. Ya niatnya juga pengen jalan-jalan aja berdua. Tapi berhubung waktu itu ada film yang aku sama Fani suka, ya jadi langsung aja beli tiketnya. Singkat cerita, nonton beres, keluar dari bioskop, kita bahas film yang baru aja kita tonton tuh. Nah, waktu jalan-jalan-jalan, lihat dari jendela mall, aku lihat masih hujan waktu itu. Dan emang gak langsung pulang juga.
aku sama Fanny lanjut muterin seisi mall. Kita main di time zone, makan lagi, dan ya jalan-jalan gitulah. Pokoknya hari itu serasa milik berdua deh. Tibalah waktunya di malam hari. Waktu itu aku lihat jam di HP udah nunjukin jam 8 malam. Aku ajak Fanny pulang. Kita jalan ke basement. Nah, waktu aja keluar pintu keluar mall, masuk ke basement, Fanny ini minta izin sama aku buat ke toilet. Tadinya aku pengen tungguin, tapi kata dia, aku sambil bawa motor aja, biar cepet katanya. Takut kemalaman, soalnya posisi motorku itu kan jauh ada di pojokan. Fanny ninggalin aku jalan sendiri ke pojokan basement buat ngambil motor. Nah, pas baru sampai motor, aku dikagetin sama Fanny yang ternyata udah berdiri di belakang. Ya aku kaget, kok cepet banget. Padahal tadi arahnya kan berlawanan. Tanpa basa-basi, dia langsung naik ke motorku terus bilang, "Ayo pulang." Ya udah, emang kita juga mau pulang kan? Aku keluar mall tuh. Di sepanjang jalan pulang, aku heran sama gelagat Fanny ini. Kenapa dia jadi mendadak pendiam? Ya aku bercandain gini. "Yang, kenapa sih? Kamu habis lihat hantu di toilet ya?" Dia jawab, "Enggak." Terus aku tanya lagi, "Terus kenapa kamu diam terus?" Fanny gak jawab pertanyaan aku. Dia malah mengalihkan pembicaraan. Dia minta aku buat mampir dulu ke tukang roti bakar buat beliin oleh-oleh keluarganya. Terutama bapaknya yang ada di rumah. Dalam hati kok tumben, biasanya minta pempek. Kok malam itu mintanya roti bakar? Karena emang gak tahu tempatnya di mana, akhirnya Fanny yang jadi penunjuk arah. Katanya ada satu tukang roti bakar kesukaan bapaknya yang suka mangkal di dekat bandara. Aku terus jalanin motor ke sana. Tapi makin nurutin arah tunjuk Fanny kok aku makin gak enak hati. Makin lama kok jalannya makin sepi, gelap. Aku sempat ngeluh sama dia. "Gak ada tempat lain nih, kayak mau ke makam." Gak lama bilang gitu, beberapa puluh meter ke depan, bener dong kita masuk ke area pemakaman. Aku pikir ya tukang roti bakar itu ada di seberang area pemakaman. Tapi pas banget di tengah pemakaman yang kondisi samping kanan kirinya udah gelap banget. Tiba-tiba aku ngerasa di jok belakang itu gak ada siapa-siapa. Ya terus aku berhentiin motor tuh refleks. Pas aku lihat nengok ke belakang, pas banget di telinga kiriku itu ada yang bilang, "Aku hantu benerannya. Makasih ya udah nganterin." Suaranya itu jelas banget. Suara ibu-ibu, lirih. Ujungnya ada ketawa cekikikan sambil kayak terbang terus ngejauh dan hilang. Di situ aku langsung nyalain motor terus tancap gas keluar area pemakaman. Sial banget. Malam itu aku nganterin kuntilanak. Di luar area pemakaman, di jalan yang udah rame kendaraan sama pedagang kaki lima, aku berhenti. Aku lihat HP, ternyata udah banyak panggilan tak terjawab dari Fanny. Wah, aku pikir pasti Fanny marah nih. Aku telepon balik lah. Pas aku telepon, anehnya Fanny ini malah gak marah. Dan nada dia ngomong lebih ke orang yang lagi cemas. Dia malah nanyain kondisi bapak aku kayak gimana. Loh, ya aku bingung kan. Waktu aku tanya ada apa sama bapakku, dia juga malah bingung. Kita berdua jadinya saling bingung. Ya udah, akhirnya sebelum aku cerita kejadian yang aku alamin nganterin setan, dia dulu yang cerita. Jadi gini, kata Fanny, waktu dia habis dari toilet, dia dapat telepon dari aku. Kalau katanya aku harus buru-buru ke rumah sakit. Soalnya bapakku ngedadak serangan jantung. Aku bilang enggak. Aku gak pernah telepon dan bilang bapakku serangan jantung. Bapakku sehat-sehat aja. Buktinya gak ada juga orang rumah yang ngasih kabar. Fanny juga di sana bingung. Soalnya
Suara aku di telepon itu intonasinya datar banget. Gak ada cemas-cemasnya. Tapi waktu itu kata dia, Fani mikir kalau aku itu lagi nahan sedih, makanya intonasinya begitu. Nah, giliran aku yang cerita, yang tadi aku alamin nganterin kuntilanak. Dengerin ceritaku panjang lebar, Fani malah makin bingung kan. Soalnya bapaknya sama sekali nggak suka roti bakar, apalagi punya langganan. Dan entah aku yang lupa atau emang dibuat lupa sama sosok yang baru aku bonceng, Fani katanya pernah bilang tentang hal itu, kalau bapaknya gak suka roti bakar. Untungnya dari kejadian itu, hubungan kita baik-baik aja. Dan semenjak kejadian itu juga, aku gak pernah bawa Fani ke mall itu lagi. Dan kalaupun harus, aku gak bakal parkir lagi di pojokan basement dan gak bakal pulang lewat dari jam 5 sore. Seminggu berselang dari kejadian yang aku alamin itu, waktu itu aku gak sengaja ketemu sama temennya temanku, yang mana dia adalah mantan pegawai dari mall itu. Mantan penjaga parkirnya malah. Karena excited ya, aku cerita pengalamanku barusan sama dia. Dan di sepanjang cerita, mukanya itu kelihatan biasa aja. Datar banget. Terus waktu selesai cerita, baru dia bilang kalau yang aku bonceng itu adalah sosok penunggu basement mall itu yang emang udah lama ada di sana, bahkan sebelum mall itu dibangun. Sosok itu emang suka menyerupai orang-orang sekitar. Malah dia nambahin, dia pernah diganggu waktu lagi kerja sama suara nangisnya, sama suara manggil nama, sama nyerupain temennya yang padahal jelas-jelas izin gak masuk kerja karena sakit. Dan yang paling serem adalah sosok itu pernah ngeganggu sampai rumah dan selalu ada di pojokan kamar, diem merhatiin dia lagi tidur. Dengar kesaksian langsung dari mantan pegawai mall itu, aku masih bisa bersyukur. Sosok itu cuma ngeganggu sampai pemakaman yang dia tunjuk sendiri. Gak ngeganggu sampai rumah, apalagi sampai diem di pojokan kamar sambil merhatiin aku lagi tidur. Semoga kalian yang dengerin cerita ini bisa lebih hati-hati ya. Jangan sampai kejadian ini menimpa kalian deh. Sekian cerita hororku, semoga jadi pelajaran. Dan kalau ada cerita lagi, nanti aku bakal ceritain lagi di channel ini. Bye. Makasih Bang Didit. Ya, makasih Bang Yori atau Mas Yori. Merinding nih bacanya nih. Aduh, kalau kalian punya cerita yang persis kayak gini, bisa kalian langsung kirim ke email kirimceritahoror@gmail.com atau bisa langsung DM ke IG gue di @ai_Fermadi. Nanti kita tayangin di channel ADB atau Awas di Belakang. Terima kasih yang udah dengerin, yang udah setia nonton atau dengerin cerita di channel Awas di Belakang. Gue Didit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas di belakang.